Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengomentari sabda Injil, sabda Tuhan dalam Injil hari ini yang kita harus ucapkan ialah kata-kata yang paling tepat ialah luar biasa, saudara. Jadi luar biasa kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya yang meminta memohon kepadanya. Dan dikatakan di sini jelas bahwa apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kalau kita ketuk maka pintu dibuka, yang kita cari kita akan mendapat, yang kita minta kita akan menerima. Sungguh-sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara, itu membuktikan, menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Bapa kita itu sungguh-sungguh Tuhan yang maha kasih, maha baik, maha murah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sungguh-sungguh pantas bersyukur kita mempunyai Tuhan seperti ini. Nah, saudara-saudara, hari ini kita juga memperingati Bunda Maria, Bunda kita sebagai Ratu Rosario. Nah, apa kaitannya dengan doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara? Tuhan bisa memakai macam-macam cara untuk mendengarkan doa-doa kita. Tuhan bisa mendengarkan doa kita juga melalui para kudus, para orang suci, tapi juga terutama melalui Bunda kita, Bunda Maria. Nah, saudara-saudara, ada tuduhan. Mengapa Gereja Katolik begitu menghormati Maria? Dan seringkali juga kita dituduh bahwa orang Katolik itu doanya bertele-tele, berliku-liku, berbelok-belok. Kenapa doanya harus melalui Maria, harus melalui para kudus? Mengapa kita tidak berdoa langsung kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus? Nah, saudara-saudara, ini ada satu kisah. Ada seorang Protestan dari Protestan Pentakosta. Dia sebagai orang Pentakosta yang sungguh-sungguh tekun dan rajin, ingin mengetahui mengapa orang Katolik itu berdoa kepada Maria. Mengapa Maria begitu dihormati di dalam gereja Katolik? Padahal di dalam gereja Protestan, dalam gereja Pentakosta, dikatakan mengenai orang Katolik yang berdoa kepada Maria itu, melalui Bunda Maria itu, dikatakan bahwa itu adalah akal-akalannya setan. Jadi setan memperalat Bunda Maria supaya melupakan Yesus Kristus putranya. Oleh karena itu, dia mulai belajar mengetahui mengenai soal penampakan Bunda Maria dan mujizat-mujizat yang dihasilkan karena doa kepada Maria. Lalu dia mengunjungi tempat-tempat penampakan Bunda Maria, antara lain juga di Rue de Bac di Paris, di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada Katarina Laboure, dan kemudian juga dia mengunjungi tempat penampakan di Meksiko, di Guadalupe, di mana di situ Juan Diego
mendapat penampakan dari Bunda Maria, dan akibat dari hasil dari penampakan Bunda Maria kepada Diego itu yang memberikan gambar dirinya, gambar Bunda Maria dalam jubah Yohan Diego di situ, dan didapati pula dengan penampakan di Meksiko itu orang-orang suku Aztec jumlahnya 8 juta itu akhirnya menjadi Katolik dan mereka meninggalkan kebiasaan menyembah dewa-dewa atau menyembah berhala mereka. Jadi itu hasilnya. Lalu dia juga berkunjung mempelajari tentang penampakan Bunda Maria di Lourdes. Dan di situ dikatakan juga, di situ ada banyak orang yang mendapatkan mujizat melalui Bunda Maria, sembuh dari sakit penyakit rohani maupun jasmani. Lalu dia mulai berpikir, pikirnya kalau Bunda Maria itu di dalam Protestan dikatakan Bunda Maria itu diperalat oleh setan. Lalu dia berpikir dan berkesimpulan, bagaimana mungkin setan bisa memperalat Bunda Maria kalau berkat Bunda Maria itu banyak orang justru berbalik kepada Tuhan, berdatang kepada Tuhan Yesus, di mana mereka mencintai Yesus, cinta sama Yesus dan seterusnya. Tidak mungkin setan memperalat sesuatu yang bisa membawa manusia kepada Yesus Kristus. Dari kesimpulan itu, dari melihat kesimpulan itu, dari hasil penelitiannya itu, maka dia berpikir ini pasti bukan dari setan. Tetapi karena memang Maria mempunyai hubungan yang dekat dan akrab dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan sendiri. Bahkan dalam gereja Katolik, Maria disebut sebagai Bunda Allah. Setelah dia menyelidiki semuanya itu, akhirnya Kate Albert Little, itu nama orang Protestan itu, akhirnya pindah dia kemudian menjadi seorang Katolik. Nah, saudara-saudara, mengapa kita juga, mungkin kalau kita harus katakan, mengapa kita bisa dan boleh berdoa melalui perantaraan Bunda Maria? Karena kita tahu, saudara-saudara, hubungan dan relasi Bunda Maria dengan putranya, dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan, itu sangat dekat dan sangat akrab. Oleh karena itu, kalau Bunda Maria berdoa, memohon, mengantar doa-doa kita, maka doa-doa Maria pasti lebih didengarkan daripada doa orang-orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita disadarkan kembali bahwa memang berdoa melalui Bunda Maria itu sungguh-sungguh sangat, boleh dikatakan sangat baik dan juga sekaligus mungkin sangat didengarkan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, tidak usah ragu, tidak usah bimbang kalau kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, lebih-lebih atau terutama berdoa melalui doa rosario. Tuhan pasti dengarkan doa-doa kita yang kita panjatkan melalui Bunda Maria. Amin.